Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan sekarang kita masuk ke hadis tentang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wasiat yang ke-28. Kita baca hadisnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal bin al-Harith. Nabi satu waktu ketemu dengan Sayyidina Bilal. Siapa Sayyidina Bilal? Bilal salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya Bilal adalah budak, kemudian dibebaskan, ditebus. Siapa yang nebus Bilal? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ditebus Bilal, kemudian Bilal bersama Rasulullah, dan Bilal menjadi muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu waktu Rasulullah ketemu dengan Bilal. Rasul ngomong sama Bilal begini, ya Bilal, i'lam, ketahuilah wahai Bilal. Kemudian dijawab sama Bilal, qala ma a'lamu ya Rasulullah. Apa yang harus aku ketahui wahai Rasulullah? Qala i'lam ya Bilal, ketahuilah ya Bilal. Bilal bilang lagi, ma'alam, apa yang harus aku ketahui ya Rasulullah? Qala, Rasulullah bersabda, annahu, ketahuilah wahai Bilal, barang siapa man ahya sunnatan, yang menghidupkan sunnahku, min sunnati, di antara sunnah-sunnahku yang lain, qad umitat ba'di, yang ditinggalkan sepeninggalanku, setelah aku meninggal, fa inna lahu minal ajri, maka dia akan dapat balasan mithlu man amila biha, seperti balasan orang-orang yang mengerjakan sunnah itu. Nanti penjelasannya. Min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'an, yang mana orang-orang yang pernah mengamalkan itu pahalanya tidak berkurang sama sekali. Wa man ibtada'a bid'ata dhalalatin, barang siapa yang membuat satu perkara baru yang sesat. Ingat, ada yang sesatnya. La yardaha Allah wa rasuluhu, yang tidak diridhoi Allah dan Rasulnya. Kana alaihi mithlu athami man amila biha, la yanqusu dzalika min auzarin nasi syai'a. Siapa yang mengamalkan bid'ah yang sesat, maka dia akan dapat balasannya seperti para pelaku bid'ah yang lain. Baik, kita masuk ke penjelasan. Pertanyaan pertama, apa itu sunnah? Apa itu sunnah, Pak? Tes cek. Habis kayaknya nih. Cek. Habis baterainya kayaknya. Kedengaran suara saya, Bu, ya? Oke. Apa itu sunnah? Sunnah ada dua pendapat dari dua kalangan ulama. Yang pertama ulama pakar hadis, yang kedua ulama pakar fikih. Sunnah menurut ulama hadis, ma udhifa ilan nabiy sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khilqiyatin aw khuluqiyatin hatta sakanat wal harakat fil yaqzati wal manam. Sunnah menurut ulama hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari perkataan beliau, perbuatan beliau, ketetapan beliau, geraknya Nabi, tidurnya Nabi, diamnya Nabi, itu termasuk bagian dari sunnah.
Pokoknya apapun yang ada sama Nabi, kata-kata, perbuatan, termasuk menurut ulama hadis artinya sunnah. Yang kedua, menurut fuqaha, para ahli fikih, ulama fikih mendefinisikan sunnah dengan definisi ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Segala amal perbuatan yang dikerjakan akan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Kita ambil contoh satu-satu. Sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah adalah sunnah perkataan Nabi yang pernah dilakukan atau dikatakan dari lisan Nabi. Apa contohnya? Semua gerakan bacaan sholat kita itu termasuk bagian sunnah qauliyah. Contoh sederhana, bacaan doa iftitah. Doa iftitah yang benar yang mana, Pak? Allahu akbar kabira atau Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Yang betul yang mana? Dua-duanya itu termasuk bagian sunnah qauliyah. Yang kedua, kalau imam habis baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Amin ini termasuk juga sunnah qauliyah. Kalau ada orang lagi sholat terus kagak baca amin, batal nggak sholatnya? Tidak, karena termasuk sunnah. Makanya amin diistilahkan dengan sebutan sunnah qauliyah. Kemudian contoh lain dari sunnah qauliyah apa? Kebiasaan Nabi baca istighfar sehari semalam 100 kali. Inilah astaghfirullah mi'ata marrah. Inilah astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Aku setiap hari baca istighfar sebanyak 100 kali. Jadi kalau Bapak Ibu wirid istighfar sehari 100 sudah melaksanakan sunnah. Kemudian apalagi sunnah qauliyah yang lain? Sunnah qauliyah yang lain adalah kebiasaan membaca la ilaha illallah. Nabi juga rajin baca la ilaha illallah. Bahkan Nabi dawuh, apa kata beliau? Man qala la ilaha illallah halat lahu syafa'ah. Mereka yang berhak dapat syafaatku adalah yang senang membaca la ilaha illallah. Itu sunnah qauliyah. Yang kedua sunnah fi'liyah. Sunnah qauliyah lagi. Barengin aja, sunnah qauliyah sekaligus fi'liyah. Apa sunnah qauliyah sekaligus fi'liyah? Sebelum minum baca bismillah dan minumnya 3 kali putar. Contoh, Bapak kalau minum mau ikutin sunnah, baca dulu bismillahirrahmanirrahim, minum. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, minum lagi, habis itu alhamdulillah. Bismillah, minum lagi, habis itu alhamdulillah. Bismillah sunnah qauliyah, gerakan tangan minum sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah itu sunnah perbuatan Nabi. Contoh sunnah fi'liyah yang kedua apa, Pak? Tidur ngadep kemana? Saya nanya arah. Kanan kiri, telentang tengkurap. Kanan ada kiblat. Mantap. Lengkap itu. Kalau bisa ngadep kiblat, ngadep kiblat. Kalau tidak bisa minimal miring kanan. Nah kalau rumahnya ngadep utara, nyari kiblatnya ngejengkang kayang.
Pokoknya ngadep ke kanan. Itu termasuk sunnah fi'liyah. Nabi kalau jalan, Pak, palanya ngangkat apa nunduk melihat tanah? Ayo. Nabi nunduk, Pak. Enggak petantang petenteng ngangkat dagu, enggak. Tapi Nabi kalau jalan cepatnya luar biasa. Itu termasuk sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah yang kedua, Nabi kalau ketemu orang, apapun momentumnya senang berjabat tangan. Di sini ada. Jadi kalau Nabi ketemu sama orang, salaman, kapan waktunya? Ya kapan saja. Itu termasuk sunnah fi'liyah. Kemudian sama istri. Ini sunnah fi'liyah harus bapak-bapak kerjain ini. Biar istri makin sayang, makin cinta. Apa diantara sunnah fi'liyah? Kalau bapak-bapak punya istri ngeselin luar biasa. Enggak semua istri ya. Ibu-ibu muharram insyaallah enggak ngeselin. Bagus-bagus. Kalau tiba-tiba istrinya bikin kita kesel, Pak, kerjakan sunnah fi'liyah Nabi. Apa? Satu waktu Nabi berdebat sama Sayyidah Aisyah. Ketika berdebat, namanya debat kan memungkinkan untuk hadirnya amarah atau emosi. Ketika hadir amarah, Nabi nyuruh Sayyidah Aisyah merem. Ya Aisyah, pejamkan matamu. Merem Sayyidah Aisyah. Maju ke sini. Sayyidah Aisyah takut tuh, Pak. Sayyidah Aisyah mikirnya Nabi bakal mukul karena disuruh merem. Maju Aisyah, mendekatlah kepadaku. Maju lagi sampai jarak Sayyidah Aisyah hampir nempel sama Nabi. Di antara sunnah fi'liyah Nabi meredam amarah terhadap istri adalah suruh istri mendekat, kemudian Nabi dekat peluk istri. Ini termasuk bagian sunnah fi'liyah. Berat nggak kira-kira, Pak? Berat. Lagi ngamuk sama bini meluk, kayaknya gengsi laki susah itu. Istrinya yang nggak mau. Istrinya nggak mau dipeluk ya, Pak? Udah nyoba berarti ya. Saya pernah nyoba, Pak. Saya menghancurkan ego hati saya sebagai laki-laki. Ketika istri berbuat sesuatu kita tidak suka, saya hancurkan ego saya mencoba melaksanakan apa yang Nabi bilang. Saya peluk istri, Pak. Memang betul. Ternyata yang bikin amarah itu bukan diri, Pak, tapi taswis, bisikan setan. Ketika peluk istri, yang hadir di kepala dan hati saya malah rasa iba. Yang terbayang itu capeknya dia, ngurus rumah, ngurus anak, ngurus segala sesuatu, menuhin kebutuhan saya. Yang terbayang saat itu ketika saya peluk itu istri. Ternyata itu ketika kita mampu menghancurkan ego kita sebagai laki-laki, itu bisa mendatangkan kemampuan kita melaksanakan sunnah fi'liyahnya Nabi. Ya kalau bapak-bapak berat, ya enggak lagi ya. Kalau yang berat ya, tapi nggak apa-apa dicoba. Kemudian yang ketiga, sunnah takririyah, sunnah ketetapan Nabi. Apa itu sunnah takririyah? Nabi kagak nyuruh dan juga kagak melarang. Namanya takrir. Apa contohnya? Contohnya ada salah seorang sahabat makan biawak, kadal gurun, bukan kadrun, kadal gurun, bener-bener kadal Arab. Tahu aja, Pak. Dan tahu minyaknya juga lagi, Pak. Iya, Masya Allah. Kadal gurun ini dimakan oleh salah seorang sahabat. Nabi melihat.
Nabi ditawarin, ya Rasulullah mau nggak? Nabi menolak karena Nabi nggak ya. Tapi Nabi juga tidak melarang, tidak nyuruh orang makan dog kadal ini. Nah, Nabi nggak ngelarang, Nabi nggak nyuruh, itu namanya sunnah takririah. Ini sunnah dari sudut pandang ahlul hadis, ulama hadis. Yang kedua, sunnah dari sudut pandang ahli fikih. Contohnya apa? Semua sholat nah puasa nah ini namanya sunnah dari sisi ahlul fikih. Kemudian di makalah itu saya tulis contoh-contoh sunnah Nabi yang jarang udah dikerjain orang. Orang udah jarang banget ngerjain ini. Contoh yang pertama, jilat tangan setelah makan. Pernah Pak nyuruh istri jilat tangan kita Pak habis makan? Teriak dia, cuci tangan sun, geli. Nabi itu ganti-gantian sama istrinya jilat tangan setelah makan. Nabi bilang, An Ibnu Abbas qala, dari Abdullah Ibnu Abbas, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum," jika salah seorang di antara kalian makan atau setelah makan, fala yamsah yadah, jangan langsung dicuci tangan, hatta yal'aqaha aw yul'iqaha, sampai ia menjilat atau dijilat jarinya. Kalau menjilat berarti kita sebagai pelaku. Kalau dijilat berarti ada orang lain yang melakukan. Kalau menjilat gimana sih? Kalau menjilat berarti kita yang melakukan. Kalau dijilat berarti istri yang melakukan. Kalau mau sunnah nggak dikerjain juga tidak apa. Yang kedua, mengambil napas ketika minum. Tadi contohnya, ketika minum 3 kali hirup air, baca bismillah dan juga alhamdulillah. Yang ketiga, nah ini boleh juga diterapkan tapi dalam hati. Di mulut juga nggak apa-apa, tapi kalau di mulut kadang bikin buyar konsentrasi. Ketika Bapak Ibu sedang hadir majelis ilmu, kalau bisa sambil istighfar itu bagus. Atau kalau mau majelis ilmunya biar gak hilang ilmunya, istighfarnya selesai majelis ilmu. Apa kata Nabi? In kunna lana'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahidi mi'ata marrah. Aku pernah menghitung. Abdullah bin Umar ini pernah bilang, kami pernah menghitung dalam satu majlis berapa kali mengucapkan istighfar. Ternyata dalam satu majlis mengucapkan istighfar sebanyak 100 kali. Apa istighfar yang dibaca? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Jadi bapak-bapak kalau majlis mau dapat sunnah, ini termasuk bagian dari sunnah fi'liyah atau qauliyah? Qauliyah, baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kemudian selanjutnya bersedekah setelah bertaubat. Jadi ada sahabat Nabi Muhammad SAW habis taubat dia nyedekahin hartanya. Ini termasuk sunnah yang sudah jarang dilakukan oleh banyak orang. Kemudian yang terakhir adalah ini boleh diikutin, tapi jangan sampai nggak kelar-kelar. Apa modelnya? Rasul dulu kalau jabat tangan sama orang, sebelum orang itu ngelepas tangannya nggak bakal dilepas sama Rasul. Ini habis saya kasih tahu gini, ntar bapak-bapak salaman nunggu lepas-lepasan. Ini salamannya ntar nggak kelar. Karena sunnah Nabi ketika salaman, Nabi nggak ngelepas tangannya duluan, tapi nunggu orang lain lepas baru Nabi lepas. Tapi nanti bapak-bapak kalau salaman ya lepas-lepas aja, udah jangan nungguin ayo lepas. Ente aja, ente ambil juga nggak lepas-lepas.
Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu perkara sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya dalam bab ini ada perkara bid'ah. Tapi saya rasa perkara bid'ah ini sudah tahu semua ya. Tidak perlu dibahas lagi kan? Biasanya kalau perkara bid'ah kita bahas lebih panjang. Ini kan permasalahan khilafiyah. Tapi sedikit saja rumus yang harus Bapak Ibu tahu tentang perkara bid'ah. Ingat-ingat betul ini biar kita bisa membedakan seperti apa model bid'ah. Bid'ah adalah sesuatu yang baru, belum pernah ada di zaman Nabi, tetapi bertentangan dengan syariat Nabi. Itu namanya bid'ah dolalah. Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua. Yang pertama bid'ah hasanah, yang kedua bid'ah sayyi'ah atau mahmudah dan mazmumah. Bid'ah yang baik, bid'ah yang tidak baik. Bid'ah yang baik, bid'ah yang syariat tidak mempermasalahkan itu. Bid'ah yang tidak baik, syariat mempermasalahkan itu. Ingat rumus ini. Contohnya apa? Dalam syariat, berapa rakaat sholat maghrib? Tiba-tiba ada orang biar dapat pahala banyak sholat maghrib 9 rakaat. Menentang syariatnya ini. Nah, orang yang sholat maghrib 9 rakaat baru dia dikatakan melakukan bid'ah dolalah. Dalam syariat puasa Ramadan bulan apa Pak? Bulan Ramadan. Tiba-tiba ada orang puasa bulan Rajab dengan niat puasa Ramadan. Ini namanya bid'ah dolalah. Dalam syariat kalau pergi haji ke Mekah Madinah apa ke Gunung Kidul? Coba Pak, haji Mekah Madinah apa Kidul? Mekah. Tiba-tiba ada orang berangkat ke Kidul, tawaf di sana niat labbaik Allahumma hajjan. Niat haji. Maka perkara itu termasuk bagian bid'ah dolalah. Dia sesuatu yang baru yang harus menentang syariat. Maka dikatakan sebagai bid'ah. Oke. Kita sholat sunnah fajar berarti dilakukan pada waktu fajar. Tiba-tiba ada orang biar dapat pahala dunia dan seisinya niat sholat sunnah fajar habis sholat asar. Termasuk bid'ah atau tidak? Bid'ah. Kira-kira jelas? Paham betul? Nah, pokoknya sesuatu yang baru bertentangan dengan syariat yang sudah jelas. Namanya bid'ah. Apa syariat yang sudah jelas? Sholat, kemudian puasa, kemudian zakat, kemudian haji. Apalagi? Udah ya. Berarti sholat, puasa, zakat, haji. Ini syariat sudah menuntun ini. Kalau ada yang berbeda dari cara kita melakukan sesuatu dari yang empat ini sudah pasti bid'ah dolalah. Lalu yang kedua, ada orang meninggal dunia, kemudian anaknya ingin mendoakan ibunya. Kemudian anak itu ngambil Quran, baca Al-Baqarah sampai selesai di atas makam. Apakah ini termasuk bid'ah dolalah atau tidak? Coba dijawab dengan rumus bid'ah yang tadi. Kenapa tidak? Karena tidak ada syariat yang ditentang. Jelas?
Kita ini banyak ribut karena rumusnya ngejelimet tentang din. Kalau rumusnya mudah difahami, maka tidak ada orang yang ribut. Bahkan Imam Nawawi bilang, yustahabbu ayyam kutha 'indal qabri ba'da dafni sa'ah yad'u lahu wa yastaghfir lah. Kalau ada orang meninggal, kemudian anaknya memakamkan ibunya, bapaknya yang meninggal, Imam Nawawi bilang yustahabbu ayyam kutha 'indal qabri ba'da dafni sa'ah. Tu anak setelah bapak ibunya dimakamin, jangan langsung pulang. Duduk dulu di makam selama 1 jam. Bukan saya ngomong, di Imam Nawawi yang bilang. Duduk selama 1 jam, ngapain? Yad'u lahu wa yastaghfir lahu. Doain si mayit, kemudian mintain ampun buat si mayit. Kalau bisa baca Quran boleh, kata Imam Nawawi. Wa in khutimat kana afdol. Apalagi tu anak bisa menghatamkan Al-Quran di makam bapak atau ibunya. Pertanyaan saya, ketika tu anak baca Quran di situ, ada nggak bentuk syariat yang ditentang? Oh, ada yang bilang, Ustaz, itu kan sama aja kayak nyembah kubur. Nyembah di mananya? Anak itu sedang mendoakan. Nyembah itu mempasrahkan diri dalam ketaatan, namanya nyembah. Sedangkan tuh anak mendoakan. Beda gak nyembah sama doa? Beda. Maka perkara ini tidak termasuk bagian dari bid'ah dhalalah. Ada satu masjid, melihat warga kampung situ sudah tidak banyak di antara mereka yang mengerti kisah Nabi. Umpama Pak Ibnu sebagai tangan kanannya Allah di Masjid Al-Muharram, memandang warga kampung ini sudah banyak yang lupa tentang sejarah Nabi. Tiba-tiba Pak Ibnu ngajak rapat pengurus untuk mengadakan tabligh akbar dengan catatan panggil ustadz penceramah bercerita tentang kisah Nabi. Dibikinlah satu acara besar. Ustadznya datang bercerita tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW, dari dakwahnya, dari perjuangannya, dari perangnya, diceritakan di sana. Ketika ustadz itu dipanggil mengisahkan itu, sedangkan zaman Nabi belum pernah ada. Pemanggilan ustadz itu termasuk bid'ah dhalalah atau tidak? Tidak, Pak. Di Indonesia istilahnya pemanggilan untuk ustadz menceritakan kisah Nabi, namanya apa di Indonesia? Maulidan. Ada nggak syariat yang ditentang ketika maulidan diadakan? Tidak ada. Maka tidak termasuk bagian bid'ah dhalalah. Ada seorang anak, ibunya meninggal. Dia teringat dengan salah satu hadis. Apa hadisnya? Idza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Kemudian dia teringat dengan hadis Sa'ad bin Ubadah, ya Rasulullah, inna ummi matat atasaddaqa bihi 'anha? Qala na'am. Ada dua hadis. Ini anak yang ibunya meninggal. Dengar hadis ini, jika meninggal seseorang, maka terputuslah amalnya kecuali 3 apa? Sedekah jariyah, kedua ilmu bermanfaat, ketiga awaladin salihin yad'ulah, seorang anak yang doain ibunya atau bapaknya. Oke. Di hadis kedua,
Sa'ad bin Ubadah ibunya meninggal. Ini sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Ubadah. Dia nanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, ibu saya meninggal." Kemudian kata Rasulullah, "Kalau saya bersedekah, pahalanya dikirim ke ibu saya atau atas nama ibu saya, sampai enggak? Boleh enggak ya Rasulullah?" Jawaban Rasulullah apa? "Nah, iya, sampai dan boleh." Kepikiranlah anak itu untuk mendoakan. Bahkan yang ketiga ada perintah Nabi, siapapun yang khutbah Jumat, maka di antara rukunnya adalah doakan muslimin dan muslimat. Coba lihat kalimat doanya, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hidup atau yang sudah meninggal. Nah, 3. Tahu 3 kondisi ini tuh anak mikir pengen doain ibunya. Kebetulan rizkinya ada, dipanggillah orang buat dapat sedekah dari anaknya. Dipanggil orang, diundang orang, nih anak mau sedekah ke tuh orang. Supaya sedekahnya paten, dikumpulkan 3 momen hadis ini apa? Datang dikasih sedekah sekaligus mendoakan. Kalau di Indonesia ada orang diundang datang, kemudian dikasih sedekah dari sahibul musibah, kemudian orang itu mendoakan sahibul musibah dan anaknya juga ikut mendoakan, di Indonesia namanya apa? Tahlilan. Di Arab namanya sodakohan. Karena ada hadis Sayyidina Umar, beliau bilang, as-sodaqatu ba'da dafni thawabuha ila salasati ayamin. Ada orang meninggal, ini anaknya sedekah atas nama orang yang meninggal. Di hari pertama pahalanya sampai 3 hari. Di hari ketiga pahalanya sampai 7 hari. Hari ke-7 pahalanya sampai 25. Hari 25 pahalanya sampai 40. 40 harian sampai 100. 100 harian sampai setahun. Setahun sampai 1000 tahun ke depan. Makanya kita kenal istilah dengan 1 harian, 7 harian, 40 harian, 100 harian, 1 tahun, haul 1 tahun. Kalau proses ini dilakukan oleh seseorang, ada nggak syariat yang dia tentang? Nah, tidak. Jadi paham betul? Jelas nggak? Jelas ya? Bahwa bid'ah itu sesuatu yang baru dikerjakan oleh seseorang, kemudian ini menentang syariat, maka namanya bid'ah dolalah. Kalau tidak menentang syariat, tidak termasuk bid'ah dolalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga yang disampaikan ringan dan bisa dipahami dengan nyaman. Tidak sampai menimbulkan perdebatan dan kita bisa mengamalkan amalan apa saja yang tidak menentang syariat yang sudah di